Sosok hacker Bjorka ramai di tengah kasus Ferdy Sambo habisi Brigadir J, Johnny G. Plate, Luhut Panjaitan, Tito Karnavian kena, sikat, siapa lagi? Sosok hacker Bjorka ramai di tengah kasus Ferdy Sambo habisi Brigadir J, Johnny G. Plate, Luhut Panjaitan, Tito Karnavian kena, sikat, siapa lagi? Ya, sosok hacker Bjorka tiba-tiba menjadi pusat perhatian di tengah masyarakat mengawal kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J yang menyeret nama mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo sebagai tersangka. Kemunculan hacker Bjorka sejak pekan lalu dengan mengklaim bahwa dia membocorkan data rahasia instansi pemerintahan tentu saja menggemparkan sejumlah pihak, terutama pemerintahan. Salah satunya yang menjadi sasaran Bjorka adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika. Secara terang-terangan, Bjorka mengungkap alasan membobol data pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Pantauan tvonnews.com di akun Twitter _in, Bjorka tampak mengunggah data pribadi milik Menkominfo Johnny G. Plate. Aktor jahat, Bjorka, membocorkan informasi identitas pribadi Menteri Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Indonesia dan mengejeknya, tulis akun _in. Dalam unggahannya tersebut Bjorka tampak menulis ucapan selamat ulang tahun kepada Johnny G. Plate, disertai data pribadinya, mulai dari nomor ponsel, nomor NIK, kartu keluarga hingga nama-nama anggota keluarganya. Happy birthday, tulis sang peretas Bjorka di unggahannya. Tak lama setelah membocorkan data pribadi Johnny G. Plate, Bjorka membuat cuitan terkait alasan dirinya membocorkan data pribadi Menkominfo tersebut. Ini adalah era baru untuk menunjukkan secara berbeda. Tidak ada yang akan berubah jika orang bodoh masih diberi kekuatan yang sangat besar. Pemimpin tertinggi dalam teknologi harus ditugaskan kepada seseorang yang mengerti, bukan politisi dan bukan seseorang dari angkatan bersenjata. Karena mereka hanyalah orang-orang bodoh, cuitan Borkanis. Selain menyebut Johnny G. Plate bodoh, Bjorka juga menyebut jabatan Menteri Komunikasi dan Informatika tak pantas diberikan kepada politisi dan anggota militer. Sementara itu, Dirjen Aplikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan menyampaikan pesan ke hacker Bjorka agar tidak melakukan penyerangan. Ia mengatakan hal yang dilakukan sang hacker adalah tindakan ilegal dan merugikan banyak orang. Setiap serangan itu yang dirugikan rakyatnya. Kalau mau mempermalukan itu, mempermalukan cara yang lain dong, jangan menyebarkan data ke masyarakat, ujarnya mengutip dari FIFA.co.id Jumat, 9 September 2022. Pesan yang disampaikan oleh Samuel rupanya dibalas oleh hacker Bjorka dengan kata-kata umpatan. Dilansir dari situs forum online Breachet2, hacker Bjorka pun memberikan tanggapan soal pesan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo. Dalam forum tersebut, anggota dari hacker Bjorka menuliskan pesan balik. Logo Kominfo. Dalam laman tersebut, tampak hacker Bjorka menampilkan tangkapan layar soal berita yang berisi pernyataan Kominfo untuk para hackers agar tidak menyerang. Kominfo message to hackers, if you can, don't attack, bunyi keterangan dalam judulnya. Tampak foto Samuel Abrijani sedang berbicara dengan logo Kominfo di latar belakangnya. Di bawahnya, hacker Borg memberikan pesan menohok. My message to Indonesian government, stop being an idiot. Pesan saya untuk pemerintah Indonesia, berhenti menjadi idiot, tulis keterangan tersebut. Penyebab kebocoran data Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, akhirnya buka suara terkait dugaan penyebab kebocoran data pendaftar kartu SIM telepon Indonesia. Kominfo mengaku telah melakukan penelusuran internal dan diketahui Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah melakukan penelusuran internal. Dari penelusuran tersebut, dapat diketahui bahwa Kementerian Kominfo tidak memiliki aplikasi untuk menampung data registrasi prabayar dan pasca bayar, tulis dalam keterangan resmi Kominfo, dikutip Jumat, 9 Februari 2022. Pihak Kominfo mengaku setelah melakukan pengamatan atas penggalan data yang disebarkan oleh akun Bjorka, dapat disimpulkan bahwa data tersebut tidak berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lebih lanjut, pihaknya masih terus berlanjut untuk melakukan penelusuran terkait sumber data dan hal-hal terkait dugaan kebocoran data tersebut. Sebelumnya diberitakan, telah terjadi kebocoran data pendaftar kartu SIM telepon sebanyak 1,3 miliar data.
Selain itu, data tersebut juga diperjualbelikan oleh hacker. 1,3 miliar data pendaftaran kartu SIM telepon Indonesia bocor, tulis dalam cuitannya, dikutip Kamis, 9 Februari 2022. Data yang bocor mencakup nomor induk kependudukan, NIK, nomor telepon, nama penyedia, provider, dan tanggal pendaftaran. Penjual mengatakan data tersebut didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kominfo, RI, lanjutnya dalam cuitan tersebut. Dalam cuitan tersebut terdapat sebuah foto tangkapan layar berisikan informasi penawaran penjualan data yang dilakukan oleh akun bernama Bjorka. Akun bernama Bjorka menyebutkan data yang didapatkan adalah hasil dari kebijakan Kominfo yang mewajibkan seluruh pengguna kartu SIM prabayar untuk melakukan pendaftaran nomor teleponnya sejak tahun 2017. Diketahui, pengguna kartu SIM harus mendaftarkan menggunakan nomor induk kependudukan, NIK, dan nomor kartu keluarga, KK.